Cepat-cepat review. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi kami dari kelompok Asimo 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu pilihan ramah lingkungan. Di sini kami beranggotakan sebanyak 3 orang. Nah, seperti kita lihat pada latar belakang dan rumus masalah. Pengolahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang penting di era modern ini. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mengancam kesehatan manusia, merusak lingkungan, dan mempengaruhi ekosistem. Adapun rumus masalah ini ialah metode apa yang digunakan dalam pembuatan website ini. Kedua, bagaimana peran computer vision dalam menyelesaikan masalah ini. Next. Nah, dalam pengambilan data dan pengolahan data yang data yang digunakan diambil dari Kaggle. Untuk pengolahan datanya dapat kita lihat cukup hanya mendownload saja. Nah, kemudian dari data exploration ada 4.339 data gambar yang dimiliki. Ternyata masih terdapat data gambar yang bermasalah hingga dilakukan cleaning data dan data akhir menjadi 3.221 data. Next. Nah, pada data presentasi yang dilakukan adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah dalam format yang berbeda dan efisien. Nah, kita lihat ini adalah kode untuk data presentasi. Nah, untuk pemodelannya, di mana kami mencoba 4 model, yaitu CNN, ResNet, Efficient, dan MobileNet. Nah, kita lihat pada CNN, di sini ada yang menggunakan 11 layer, yaitu 4 convolution layer, next polling, Flatten layer, dan 2 density layer. Nah, di ResNet, di sini kami menggunakan bobot yang telah dilatih pada dataset ImageNet. Next. Next. Kemudian television ditambahkan sebagai lapisan pertama dalam model baru ini. Digunakan untuk mengambil rata-rata dari fitur-fitur yang dihasilkan di seluruh ruang gambar. Nah, untuk mobil LED, sini menggunakan bobot juga yang telah dilatih pada dataset image. Selanjutnya, sebuah model sequential baru dibuat. Nah, model mobilnya ditambahkan sebagai lapisan pertama dalam model baru. Next, akan dilanjutkan. Untuk performanya mungkin bisa dilihat aja. Jadi dari 4 ini yang paling bagus itu di MobileNet. Jadi kami menggunakan MobileNet. Selanjutnya itu insight yang kami dapatkan. Jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa kami menggunakan MobileNet karena itu yang paling bagus akurasinya. Kemudian di sini kami menggunakan 16 sampel, nanti itu ada 14 yang benar. Jadi kelemahannya itu karena ada beberapa yang kayak salah prediksi karena karakteristiknya mirip, contohnya itu kertas dan karton, dan metal dan baterai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadli. Oke, selanjutnya ini ada flowchart. Dari pertama kita itu membuat model klasifikasi jenis-jenis sampah. Jadi misalnya belum bagus, kita membuat model kembali. Jika sudah bagus, maka model disimpan. Selanjutnya kita akan membuat antarmukanya atau UI-nya dari web, HTML, CSS, dan JS. Kemudian membuat RESTful API dengan flashback atau backend-nya. Selanjutnya kita load model AI dan hubungkan ke antarmuka. Selanjutnya ada kita flex dijalankan melalui localhost. Terus melakukan percobaan untuk memprediksi gambar dan hasil prediksi didapatkan. Next. Untuk tampilannya mungkin bisa langsung di running aja, Pak. Jadi di sini kami akan menunjukkan user face yang telah kami buat. Perlu dijadikan host. Oh, okay. Udah. Jadi mungkin di sini saya jelaskan dulu sebelum ini. Di bagian informasi itu bisa dilihat ini nanti ada eco, environment itu judul kami dan beberapa keterangan. Di bagian aplikasi itu ada untuk upload gambar dan prediksi. Kemudian di bagian jenis sampah ada jenis-jenis sampah baru. Kemudian ada anggota kelompok. Mungkin di running aja langsung, Pak.
Nah, ini udah kami coba, jadi di hasilnya tadi di aplikasi itu, ketika kita masukkan gambar plastik, maka dia akan muncul bahwa hasil prediksinya plastik dan itu adalah benar. Kemudian selanjutnya, kita ke kesimpulan. Yang akan dijelaskan oleh Fadli. Pada Fadli, ada masalah apa? Udah kelihatan belum? Masih loading. Oke. Kesimpulan dan saran. Jadi dari kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan ialah yang pertama itu proses pelaksanaan MSIB di Orbit Voucher Academy membuat kami dapat lebih mengerti cara kerja AI dan bagaimana penerapannya. Yang kedua, MSIB juga membuat kita bisa mengasah kemampuan kita lebih dalam di bidang yang kita minati. Yang ketiga, PA kami ini berjulur pilihan ramah lingkungan di mana dalam website ditujukan untuk memprediksi jenis sampah dari gambarnya. 4, PA ini dapat digunakan untuk masyarakat supaya lebih mengetahui jenis sampah mereka dan semoga ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi saran yang dapat kami berikan ialah pertama itu dalam perencanaan proyek disarankan bagi mahasiswa untuk menyiapkan beberapa rencana alternatif guna mengatasi situasi yang mungkin terjadi di luar perkiraan. Yang kedua itu selama pelaksanaan proyek disarankan untuk terus berkoordinasi dengan tim serta menghubungi pembimbing atau mentor lainnya. Yang ketiga itu ketika melakukan pembagian kelompok, baik itu dalam pembelajaran maupun pengerjaan proyek, akhir disarankan untuk melakukan koordinasi ulang guna memastikan tidak ada yang terlewat atau kehilangan serta informasi yang penting. Next. Selanjutnya mungkin kami mengucapkan terima kasih pada semua coach yang telah membimbing kami selama mengikuti MSIB ini, dan kepada semua rekan-rekan tim yang mau diajak bekerja sama. Terima kasih. Dan mungkin sekian hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata kami minta maaf. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Orbit dan semua coach. Terima kasih.